Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Sakira dengan NIM A1A223057 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas R002. Di video ini saya akan menjelaskan hasil review saya terhadap sebuah jurnal yang berjudul Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia yang ditulis oleh Anita dan Khairunisa Muhsaid dari jurnal Santet tahun 2025. Jurnal ini membahas bagaimana Australia berubah dari kumpulan koloni Inggris menjadi satu negara federasi yang kita kenal sekarang. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa sejak akhir 1700-an Inggris mendirikan koloni-koloni di Australia. Masing-masing koloni berkembang sendiri-sendiri, punya aturan perdagangan, imigrasi, bahkan administrasi yang berbeda. Karena tidak ada sistem yang seragam, sering muncul masalah misalnya tarif perdagangan antar koloni yang tidak sama hingga perbedaan kebijakan imigrasi. Nah, dari situlah muncul gagasan bahwa 6 koloni ini perlu bersatu. Tokoh penting adalah Henry Parkes yang dianggap sebagai Bapak Federasi Australia. Ide federasi ini kemudian berkembang melalui konvensi Federal tahun 1890 dan 1897. Sampai akhirnya rakyat Australia ikut memutuskan lewat referendum pada 1 Januari 1901. Australia resmi menjadi sebuah negara federasi bernama Commonwealth of Australia. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini adalah penulis mampu menggabungkan sudut pandang sejarah dan budaya sehingga pembahasannya tidak kaku. Penulis menjelaskan bukan hanya politiknya, tetapi juga bagaimana identitas Australia terbentuk melalui perbedaan koloni dan semangat persatuan. Namun kelemahannya adalah kurangnya studi kasus konkret, misalnya jurnal tidak mengangkat secara mendalam satu wilayah atau peristiwa spesifik sebagai contoh. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat membantu memahami bagaimana Australia bisa menjadi negara federasi modern. Prosesnya panjang, penuh konflik, dan menghasilkan identitas nasional yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan review jurnal yang kedua yang berjudul Dampak Migrasi di Australia Terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik yang ditulis oleh Agus Budiman dan diterbitkan dalam jurnal Artefak tahun 2015. Pertama, saya akan ringkas isi jurnal ini yang membahas bagaimana migrasi membentuk identitas sosial Australia. Penulis menjelaskan bahwa Australia mengalami 3 gelombang migrasi besar, mulai dari kolonisasi Inggris, migrasi Eropa setelah Perang Dunia, hingga migrasi Asia dan Timur Tengah. Gelombang migrasi inilah yang membuat Australia dikenal sebagai masyarakat multikultural. Penulis menekankan bahwa keberagaman ini punya pengaruh besar terhadap sistem pemerintah Australia yang demokratis, serta mendorong lahirnya berbagai partai politik, mulai dari partai buruh, partai liberal, partai-partai berbasis etnis, hingga kelompok yang membela kepentingan aborigin, agama, dan lingkungan. Kedua, kelebihan jurnal menurut saya, kelebihan jurnal ini adalah penulis berhasil menyampaikan hubungan antara migrasi dan pembentukan politik Australia dengan jelas. Penulis juga memberikan gambaran umum yang mudah dipahami tentang bagaimana identitas nasional Australia terbentuk dari proses sejarah yang panjang. Selain itu, jurnal ini ditulis dengan bahasa yang runtut dan cukup ringan sehingga cocok untuk mahasiswa. Ketiga, kekurangan jurnal ini adalah kurangnya contoh konkret atau data spesifik, misalnya penulis belum memasukkan studi kasus seperti perubahan kebijakan partai tertentu atau data kuantitatif mengenai migran. Kalau penulis menambahkan contoh, analisisnya pasti akan lebih kuat dan lebih meyakinkan. Kesimpulan secara keseluruhannya, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana migrasi membentuk arah politik dan pemerintah di Australia. Meskipun masih perlu penguatan di bagian data empiris, jurnal ini tetap bermanfaat untuk melihat bahwa identitas politik Australia lahir dari sejarah migrasi yang panjang dan kompleks. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.